Ibu Bapak, saudari-saudara, keluarga besar Unika Atmajaya yang saya kasihi, salam sejahtera. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan program kerja sebagai calon rektor periode 2023 sampai 2027. Saya awali slide presentasi saya yang berasal dari dokumen konstitusi apostolik tentang Universitas Katolik yang disampaikan oleh Bapak Suci Yohanes Paulus II. Dari jantung gereja, lahirlah Universitas Katolik dan asal-usulnya sebagai lembaga dapat ditelusuri sebagai sepanjang tradisi gereja. Universitas selalu dikenal sebagai pusat kreativitas yang tiada taranya dan pusat persebaran pengetahuan demi kesejahteraan umat manusia. Hakikat panggilan universitas adalah mengabdikan diri pada penelitian, pengajaran, dan pendidikan para mahasiswa yang dengan sukarela bergabung dengan para dosen dalam cinta yang sama akan pengetahuan. Dari dokumen ini, kita bisa menyimpulkan bahwa universitas, khususnya Universitas Katolik, adalah merupakan satu pusat kreativitas yang tiada taranya. Artinya, Unika Atmajaya harus menjadi satu universitas yang unggul dan terkemuka. Saya sampaikan mengenai 5 komitmen program utama seandainya saya menjadi rektor pada periode 2023-2027. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun, ini menjadi fondasi kita bersama, membangun satu komunitas Atmajaya yang semakin kuat dalam iman, persaudaraan sejati, dan budaya kasih. Dan tentunya tujuan utama adalah mencetak sarjana-sarjana, alumni-alumni yang adaptif terhadap perubahan zaman, yang fleksibel, dan tentunya harus dilandasi oleh sikap Kristiani unggul, profesional, dan peduli. Dan juga pada poin ketiga adalah bagaimana kita bersama-sama nanti memperkuat sistem tata kelola internal dan meningkatkan reputasi akademik dan sosial Unika Atmajaya baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan poin kelima adalah bagaimana mendorong berbagai upaya transformasi yang dapat dilakukan Unika Atmajaya untuk berkontribusi secara aktif terhadap komunitas, terhadap negeri. Bapak Ibu sekalian, kalau saya umpamakan, kita sebenarnya tinggal di kereta yang sama, kita tinggal di lokomotif yang sama, di rel yang sama menuju arah tujuan yang sama. Arah tujuan tersebut sudah dicanangkan pada RPJP Yayasan sampai tahun 2009 dan juga adanya Renstra di tingkat Unika Atmajaya yang akan berakhir di tahun 2024 dan tentunya akan diteruskan kembali sampai tahun 2027 dan seterusnya. Tahun-tahun tersebut saya umpamakan sebagai stasiun-stasiun perhentian dari kereta yang tentunya kita akan berhenti di sana sejenak untuk mengevaluasi dan memonitoring apakah berbagai tujuan harapan target-target sudah tercapai. Waktunya tidak lama, waktunya singkat. Sehingga kita harus mengakselerasi pergerakan lokomotif, pergerakan semua gerbong-gerbong kereta menuju arah yang sama. Dan kecepatan akselerasi ini bukan hanya tergantung kepada lokomotif di depan, tetapi bagaimana setiap gerbong bisa memberikan energi untuk ikut mengakselerasi pergerakan tersebut. Sehingga tujuan Atmajaya menjadi universitas terkemuka tentunya adalah kontribusi keluarga besar Unika Atmajaya semuanya, bukan hanya tergantung pada satu gerbong. Dan di sanalah terjadi kolaboratif, ada kerjasama aktif, lintas unit, lintas fakultas, lintas prodi, dan interdisiplin. Bapak Ibu sekalian, saya coba sampaikan mengenai strategi map arah ke depan menuju Unika Atmajaya terkemuka di tingkat nasional dan regional dengan profesionalisme dan keunggulan akademik. Tadi saya sampaikan bahwa
stasiun-stasiun yang dituju, rel-rel tersebut yang kita akan gunakan adalah Renstra yang sudah ada maupun RPJP yayasan yang masih berlaku saat ini. Tetapi tugas kita bersama adalah bagaimana mengakselerasi menuju tujuan-tujuan dengan target yang kita harapkan. Nah, di sini disampaikan bahwa untuk menuju Unika Atmajaya terkemuka di tingkat nasional dan regional, itu saya sampaikan di sini tentunya ada tematik-tematik yang menjadi fokus sesuai dengan kondisi saat ini, dimulai dari internasionalisasi, melalui digitalisasi, melalui suatu inovasi, dan juga terus aktif berkontribusi pada komunitas, pada negara, dengan kepedulian sosial. Bapak Ibu sekalian, berikut mungkin saya sampaikan tema-tema strategis tersebut dan poin-poinnya, beberapa indikator utama dan target utamanya. Saya susun misalnya pada tema strategis internasionalisasi, di sini tentunya pengakuan internasional, baik penelitian, baik pengabdian masyarakat, dan tentunya ada tolok ukur melalui evaluasi eksternal yang disebut dengan akreditasi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional pada setiap poin Tridharma. Dan saya sampaikan di sini juga mengenai digitalisasi, tentunya era society pasca pandemik, kita semakin erat dengan digitalisasi. Dan tentunya ini juga yang harus dilakukan bukan pada tingkat Atmajaya, tetapi pada tingkat nasional, gitu ya, karena Indonesia adalah negara kepulauan, digitalisasi akan mempercepat akselerasi, khususnya kalau kita ingin berkontribusi kepada Indonesia Timur misalnya, di mana juga ini akan mempengaruhi lulusan kita yang siap memasuki pasar dunia kerja dan memiliki kemampuan teknologi yang memadai, dan implementasi sistem pembelajaran jarak jauh. Ini beberapa poin mungkin yang secara singkat bisa saya sampaikan, nanti bisa dikembangkan. Dan inovasi, tentunya yang dimaksud dengan inovasi ini, inovasi dalam proses internal dan inovasi pada hasil ya, termasuk juga produk-produk penelitian, produk-produk publikasi, produk-produk paten yang dengan tingkat inovasi yang kreativitas yang tinggi, yang tentunya akan membawa branding Atmajaya ke depan. Dan ini yang saya sampaikan juga mengenai bagaimana Unika Atmajaya dengan sumber daya yang ada, sumber keilmuan yang ada, dengan tingkat akademik yang tinggi, itu mampu berkontribusi terhadap komunitas dan terhadap negara yang ditandai dengan pengakuan baik di level nasional maupun di level internasional. Dan tentunya tetap kita terus berkomitmen untuk membangun, ikut meningkatkan kesejahteraan, keilmuan, dan berkontribusi terhadap pemberdayaan daerah tertinggal yang berbasis paroki, khususnya pengabdian, penelitian, dan pengajaran di daerah 3T, dan terbentuknya berjalannya satu institut public policy. Dan saya sampaikan di sini juga bahwa meskipun kita banyak fakultas, meskipun kita banyak prodi, nanti arah kegiatan kita konsentrasi kepada 3 unggulan yang ditetapkan oleh RPJP, di mana kita akan excellent di education, excellent di healthcare, dan di nation building excellence. Tentunya kontribusi pada setiap fakultas, kontribusi pada tiap prodi, pada tiap unit itu dibutuhkan begitu ya, untuk meningkatkan aktivitas kerjasamanya, kontribusi aktif untuk memajukan pada tiap-tiap excellent, pada 3 excellent yang ada ini. Bapak Ibu sekalian, tentu nanti ciri khas daripada kerja ke depan itu akan diwarnai dengan kerja yang integratif, kolaboratif,
itu menjadi isu bersama dan lintas unit, fakultas, dan prodi dengan penggunaan sarana prasarana SDM bersama, dan saya yakin dan percaya ini akan mengakselerasi, akan meningkatkan impact yang besar di level nasional maupun internasional. Dan ini mungkin saya tidak bahas terlalu banyak, tadi contoh-contoh berbagai kegiatan excellent di edukasi, di healthcare excellent, dan di nation building excellent. Dan ini beberapa contoh mungkin kegiatan bagaimana misalnya contoh di healthcare excellent, bukan hanya unit-unit yang ada di Pluit saja, tetapi sebenarnya fakultas psikologi, fakultas teknobiologi, mungkin fakultas teknik yang lain bisa kita bersama-sama kita diskusikan gitu berbagai hibah pengabdian masyarakat pada healthcare excellent misalnya. Pada nation building excellent misalnya sekarang yang sedang berjalan, bagaimana terlihat kolaboratifnya lintas fakultas misalnya ya. Juga termasuk nanti untuk Indonesia Timur mungkin dari aspek pendidikan, aspek health, dan aspek-aspek yang lain itu bisa berkontribusi di sana. Dan ini saya mau menggambarkan ini indikator kinerja yang tahun 2023 yang telah dibuat oleh rektor dan tim oleh periode yang lalu, yang saya gambarkan tadi itu sebagai rel yang kita harus dukung bersama dan kita harus teruskan gitu ya beberapa program yang sudah baik ini dan kita akselerasi ke depan. Dan untuk mengakselerasi tadi begitu ya, saya menggambarkan salah satu yang saya usulkan adalah bagaimana organisasi di rektorat itu lebih dibuat simpel begitu ya, dengan turunan-turunan yang lebih mengakar rumput sehingga nanti diskusi-diskusi lebih kepada praktis teknisnya menuju suatu action plan yang jelas dengan target-target yang sangat terukur gitu ya. Jadi misalnya contoh di wakil rektor, saya hanya membagi dua, wakil rektor akademik dan wakil rektor non akademik begitu ya. Tetapi di bawahnya ada manajer-manajer yang akan secara taktis, praktis, operasional memfollow up gitu ya, secara langsung gitu ya, berkoordinasi dengan para pimpinan di tingkat fakultas maupun prodi itu untuk menggolkan target-target daripada setiap program kerja maupun action plan yang ada. Nah, sebagai penutup, saya mengulang kembali bahwa melalui tematik internasionalisasi, digitalisasi, inovasi, kontribusi aktif pada komunitas dan negara, dan kepedulian sosial, mari kita menjadikan Unika Atmajaya terkemuka. Dan saya mengulang kembali slide pertama saya yang disampaikan oleh Bapak Suci Johannes Paulus, bahwa dari jantung gereja lahirlah, saya lengkapi, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, dan asal-usulnya sebagai lembaga dapat ditelusuri sepanjang tradisi gereja. Unika Atmajaya selalu dikenal sebagai pusat kreativitas yang tiada taranya, pusat persebaran pengetahuan demi kesejahteraan umat manusia. Mari kita satukan pikiran, sikap kita, dan action kita menuju Unika Atmajaya terkemuka.